Ya, shalom semua saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Bible Study, menjalani hidup berserah, live a let go life ya. Jadi menjalani hidup berserah, sudah bisa lihat bukunya. Itu kita bebas dari stres, tubuh kita bebas dari stres, sehat, berkualitas, tubuh yang berkualitas, khawatir di pikiran, khawatir atau cemas di pikiran ya, khawatir pikiran dan cemas di hati atau gelisah, bebas ya. Karena Tuhan manggil kita sampai bab 6 sekarang ya, udah berjalan dalam irama kasih karunia. Ya, kita tahu irama kasih karunia itu irama cara Yesus. Sama-sama katakan cara Yesus. Ya, dan cara Yesus iramanya tuh maraton ya. Bukan lari cepat maksudnya ya, bukan keburu-buru, gelisah, bukan ya. Diancam bukan. Tapi rest. Beristirahat ya, tenang, damai. Dan kita masuk bab 6 berjudul, dari judulnya berjalan dalam irama kasih karunia ya. Kita sekarang berjalan, bagaimana prakteknya? Sama-sama katakan prakteknya ya. Jadi yang di rekaman YouTube saudara boleh like, subscribe dan share, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik ya, Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang dibutuhkan dunia hari-hari ini. Benar-benar ya. Amin. Dan karena kita berjalan, kita menjalani hidup berserah. Berserah itu bukan pasrah ya di pojokan. Enggak, tapi kita menyerahkan kepada Yesus yang sudah menyelesaikan sebenarnya. Ya, kita berjalan dari penebusan, bukan dari kejatuhan. Luar biasa ya. Jadi bukan pasrah, artinya biasanya kalau pasrah gini, saya pasrah aja. Maksudnya udah di pojokan, udah tertekan, terus pasrah gitu, berdamai dengan penyakit. Bukan. Sebenarnya kita berserah. Amin ya. Jadi kita bisa lempar khawatir kita. Kita bisa dikatakan serahkanlah segala khawatir kita, sebab Dia yang memelihara kita dengan luar biasa. Ya, dan Tuhan Yesus katakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, atau jangan takut, sama aja. Kecuali satu-satunya bukan khawatir. Kamu takut tuh kalau nggak masuk rest gitu ya, berjuang untuk rest. Jadi perjuangan kita satu-satunya untuk rest. Ya, rest itu sebenarnya melekat tinggal pada Yesus. Nanti kita dengar ya. Minggu lalu kita udah dengar, sudah bisa lihat di tayangan yang sebelumnya. Kita cuman kenakan cook aja, berjalan sama-sama dengan lembu senior, kita lembu junior, janji penyertaan. Ya bukan enak lagi, enak banget karena cooknya tuh enak dan ringan. Ya sebaliknya cuman ada dua pilihan ya, sebaliknya ya beban letih lesu dan beban berat, agamawi, religion, tuntutan. Yesus kita diajar betul ya, kita belajar irama kasih karunia yang tidak memaksa ya. Jadi kita udah belajar juga, jadi kita bisa lempar semua khawatir, lempar semua gelisah, lempar semua ketakutan. Saudara, hari-hari ini tadi istri saya ngobrol sama temannya punya adik ya, temannya punya adik, dia cerita ya pengusaha ya Kristen mungkin ya, tapi ya akhirnya sampai stres karena keadaan hari-hari ini, sampai dia bilang di rumah aja bisa buka baju gitu, telanjang maksudnya, karena stres saudara. Ya saudara dan saya ini sebenarnya sungguh-sungguh bersuka cita. Saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan gini, saudara punya pengharapan yang absolut mutlak gitu, absolut mutlak. Sama-sama katakan pasti ya. Yesus tuh sudah bayar di kayu salib 2000 tahun yang lalu tuh,
sudah selesai. Ya, jadi kalau kita berjalan sekarang di dalam perjalanan dari selesai, itu benar-benar kita itu bisa mengalami rest. Ya, rest benar-benar, ya, rest yang sejati. Nah, makanya juga ya dari hari-hari ini kalau kita rest, aliran dari surga lancar. Kita berjalan seperti di atas travelator kan, ya, tangga berjalan yang datar itu, ya, bersama Yesus, nggak lelah. Ya, dan kita juga tahu, ya, iblis nggak bisa apa-apa kalau kita nggak khawatir. Sementara aliran minyak emas dari pipa emas itu mengalir dengan lancar dalam setiap area, setiap dimensi atau setiap spektrum apapun wilayah kehidupan kita. Itu ngalir. Jadi kita nggak perlu hal-hal yang gimana ya, bukan. Ya berserah. Tangan yang terbuka menerima. Amin. Ya luar biasa, begitu mudah sebenarnya. Begitu simple. Ya, nah kita akan melanjutkan bagaimana Tuhan ini memberikan kepada kita, lihat aja gitu. Ya, jadi kan berjalan ya kan, dikatakan gimana sih kalau kita itu berjalan dengan irama rest, irama kasih karunia, apa sih implikasinya? Nah, gitu kan? Apa sih akibatnya? Akibatnya sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. As He is, so are we in this world. Ya, sebagaimana Yesus di surga, sama demikian kita di bumi sekarang. Ya, Pastor P selalu bilang gini, bukain aja nih. Bagaimana Yesus di surga dulu aja, waktu Yesus sebagai manusia dan sampai 33,5 tahun berjalan di bumi aja udah luar biasa. Itu Yesus yang dulu ya sebagai manusia, apalagi yang sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan firman-Nya katakan, ya ini 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian B ya, tapi dari awal ya saya baca ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kita mau kasih Allah sempurna. Ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau ketakutan itu bukan kasih Allah. Jadi lawannya kasih ketakutan ya. Jadi roh ketakutan. Nah itu ya, kalau kasih Allah, roh yang membangkitkan kasih, kuasa dan sound mind, akal sehat. Yaitu kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Nah, penghakiman itu krisis. Jadi kita punya keberanian tetap berdiri di tengah-tengah krisis. Misalnya krisis keadaan dunia sekarang ini. Kenapa? Oh, saya punya kasih Allah, punya Tuhan yang adalah kasih dan Dia mengasihi saya. Karena dikatakan, ya, as He is, so are we in this world. Nah, ini dia. Sama seperti Dia, Yesus, demikian kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, rasanya jadi bingung ya. Bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Sebagaimana Dia sekarang di surga, is sekarang, ya, so are we in this world. Jadi saudara memiliki posisi yang sama. Sama-sama kan posisi. Kedudukan yang sama dengan Tuhan. Kita juga udah dengar, kita memiliki apa yang Yesus layak terima, demikian kita terima. Ya saudara bisa dapat berkata, setiap kali menghadapi apapun tantangan kita bisa katakan ini. Sebagaimana Dia di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Tadi Pak Budi cerita ya, anak-anak kena flu. Kalau hari-hari ini kena flu, panas, ya Pak Budi juga ketularan dikit ya. Itu pasti rasanya iblis bahkan bilang ini COVID atau apalah ya kan. Tapi kalau kita bilang ini, sebagaimana Yesus di surga tidak pilek atau tidak sakit apapun, demikian saya di bumi sekarang ini, selesai nggak? Selesai. Ya, sebelum jauh saya mau bacakan apa yang tulis di buku ini mengenai hal ini ya. Bagus juga nih ya. Sama seperti Dia, kita juga sehat, kuat, dan utuh saat ini juga di dalam dunia ini. Ya, penulis bilang ini,
Saya menerima begitu banyak kesaksian dari orang-orang hebat di seluruh dunia yang telah memperoleh mujizat kesembuhan setelah mendengar khotbah saya mengenai 1 Yohanes 4 ayat 17 ini ya, yang tadi kita baca. Seorang wanita di gereja kami menemukan benjolan di payudaranya saat menjalani pemeriksaan medis. Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun sebelum pemeriksaan kedua, ia menulis laporan medisnya ya. Apakah ada benjolan di dada Yesus? Tidak. Sama seperti dia, saya juga ada di dalam dunia ini ya. As he is, so am I in this world ya. Jadi sama seperti Yesus tidak ada benjolan di dadanya, demikian saya di bumi sekarang ini. Singkat cerita, saat kembali menjalani pemeriksaan, para dokter tidak dapat menemukan benjolan tersebut. Sudah lenyap. Kesaksian ini memicu banyak kesaksian serupa. Ya, dan akhirnya begitu banyak kesaksian tentang ini. Saudara, simpel ya. Begitu sederhana. Tuhan gak mungkin marah dan berkata gini, enak aja lu nyamain-nyamain sama gua. Gak mungkin, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kok. Ya, kita praktek. Sama-sama saya katakan. Sebagaimana Yesus di surga sekarang ini, demikian saya di bumi. Amin. Ya. Tapi bukan berarti gini, kalau sudah lagi sakit, sama seperti Yesus di surga, demikian saya di bumi, obat-obatnya dibuang. Bukan ya. Atau berhenti ke dokter. Bukan. Ya, tapi kita bagaimana meletakkan kepercayaan atau kebergantung kepada siapa? Ya, karena sebaliknya banyak orang-orang yang nggak tahu ya. Saya kalau ngelihat, ya saya nggak perlu sebut ya, bahwa ada orang-orang yang begitu menganggap dokter itu kayak Tuhan gitu. Oh, kata dokter gitu, jadi bergantung penuh. Nggak begitu saudara ceritanya. Ya, kita bergantung kepada Yesus, pokok anggur. Makanya seringkali kalau di perjamuan saya bilang, kita memiliki DNA Kristus. Sama kok. Ya, jadi kalau misalnya dulu mertua saya bilang, papa nih gula darah, cicinya juga gitu, mama saya juga gitu. Jadi dia harus menerima bahwa dia itu memiliki gula darah sebagai keturunan. Ya mungkin dokter juga bilang gitu, wah ada di DNA-nya nih. Saudara perkatakan dong. Betul, saya anak papa saya. Dulu juga papa saya sakit jantung, meninggalnya sakit jantung. Terus saya bilang gini, wah hati-hati loh, bisa kena loh. Ya betul, saya anak papi saya. Tapi saya sudah diadopsi menjadi anak Yesus. Yesus itu tidak sakit jantung. Demikian juga saya. Itu bukan kesombongan, saudara. Itu percaya. Ya. Ada DNA Kristus. Ada Zoe Kristus. Ada kehidupan Kristus dalam hidup kita. Ya, dalam setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh kita. Ya, kita bisa berkata saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur. Ya, jadi kita nggak perlu bergumul, saudara. Sama-sama kan, saya nggak perlu bergumul. Ya, tentang keadaan, kondisi saya, kesehatan saya, nggak perlu. Ya, tinggal aja. Terima saja aliran air hidup. Ya, terima aja sari-sari kehidupan. Nah, kita sekarang mau belajar ya dari Yohanes 15 ini ya. Coba kita baca ya. Ini banyak rahasia yang luar biasa. Ya, aku adalah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Saudara, Yesus itu pokok, kita tuh ranting. Nempel sama pokok. Pengusahanya siapa? Bapak. Jadi yang ngurus siapa? Bapak. Yang pelihara siapa? Bapak. Sama-sama katakan, saya dipelihara Bapak saya. Ya, masalah apa, saudara? Saudara dipelihara Bapak saudara. Ya, setiap ranting ada padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Saudara belum apa-apa dipotongnya. Dan ini seringkali dipakai gitu sama orang-orang yang nggak paham. Bukan dipotongnya tuh, Mika udah tulis tuh. Airo. Ya, sama-sama katakan airo. Ya, jadi mestinya setiap ranting bang padaku tidak berbuah, diangkatnya. Airo. Saudara tahu airo modeling? Ya, yang apa? Dulu ada di ITB tuh ada unit ya kegiatan gitu ya, aero modeling. Oh, itu tentang pesawat. Nah, naik ya.
atau aerodinamika. Wah, itu tentang kapal ya, perahu yang naik di atas air. Ya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Saudara, bagaimana mungkin kalau Tuhan bilang ini, setiap ranting yang melekat padaku ya pasti berbuah. Oh, ini dipotong. Gimana kan? Nabrak kan? Nah, tapi kalau diangkatnya, ya itu kita tahu diangkat di mana. Karena ya saya pernah lihat pohon anggur gitu. Jadi pohon anggur itu kalau berbuah itu kalau di Prancis misalnya, saya pernah lihat di Prancis soalnya banyak tunggul-tunggul gitu. Wah, sejauh mata memandang gitu. Mungkin saya nggak tahu tadinya itu apa ya, kayak lagi nanam singkong gitu kalau di Indonesia. Ternyata itu adalah pohon anggur yang sudah panen. Jadi ternyata dipotong itu karena dia udah berbuah kan rantingnya kan. Nah, biar tumbuh lagi ranting yang baru dan berbuah lagi pada musim berikutnya. Jadi dipotong. Oh, jadi pohon anggur itu pokok sama ranting, udah nyambung ranting ya, batangnya ranting langsung. Dan ranting itu karena dia pohon merambat ya, ada tralisnya namanya. Ada di mana ranting itu diangkat ya, buah anggurnya menjuntai ke bawah. Jadi tergantung ke bawah gitu. Jadi kalau ranting itu jatuh, ya kotor kan, kena debu, kena itu, atau buahnya juga mau gimana? Kan udah di tanah. Nah, sama pengusaha itu diangkat. Kemana? Ke tralis itu. Tralis itu ya salib sebenarnya. Diingetin lagi salib. Saudara, kalau keadaan saudara sekarang lagi terpuruk, jatuh, atau gagal apapun juga deh, segala jenis. Ya, diangkat sama pemiliknya. Bukannya dipotong. Kalau dipotong ya nggak cocok. Nanti saya jelasin ya. Coba lanjut dulu ayat 3-nya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang Tuhan katakan kepadamu. Kita nih sudah bersih karena firman. Jadi dibersihkan itu dengan air, saudara. Air firman. Jadi yang udah berbuah juga dibersihkan. Tadi kan dikatakan kan supaya lebih banyak berbuah. Nah, memang begitu. Kebun anggur. Jadi kalau kebun anggur daun-daunnya penuh debu gitu ya, itu kan menghambat atau kutu. Jadi bersihkan pakai air. Nah, memang begitu kalau petani anggur. Nah, segar, dia lebih banyak berbuah. Ya, dibersihkan dengan apa? Dengan firman. Ya, seperti sekarang nih, saudara dan saya dengar firman. Walaupun saya yang ngomong, ya saya juga dengar firman. Itu dibersihkan. Dan kalau kita terima, ya kita lebih banyak berbuah. Lanjut terus ya, nanti kita dengerin terus nih. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ranting nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Nah, tinggallah di dalam aku apa? Ya sederhana, saudara udah dengar ya, Galatia 5 ayat 4, saudara catat aja, nggak perlu dibuka. Ya, kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu jatuh dari kasih karunia. Ya, kamu jatuh dari ketinggian kasih karunia. Kristus jadi nggak efek tuh. Lepas dari Kristus. Jadi kalau ranting, ya lepas semili aja dari pokoknya. Ya aliran sari-sari makanannya ya nggak nyampe. Jadi kalau satu-satunya, kalau menurut saya, satu-satunya Kristus nggak efek, yaitu pokok itu nggak efek. Satu-satunya ya seperti Roma. Saudara bercatat aja Roma 4 ayat 14 bilang ini. Iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Kenapa? Karena kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi segitu simpel nih saudara. Dan saudara udah sering kali dengar. Kalau saudara dan saya mengharapkan aja, belum melakukan loh, baru mengharapkan. Wah, saya mah disayang Tuhan karena saya suka puasa. Saya suka baca Alkitab, saya suka doa. Pokoknya mengharapkan dari apa? Dari usaha, upaya, performance diri. Saudara, itu menempatkan diri di bawah hukum Taurat. Kayak orang Israel, tadi saya cerita sama Budi. Orang Israel kan gitu. Udah dikeluarin oleh kasih karunia dari Mesir. Double stress tuh Mesir ya, Misraim. Mau dikeluarin bukan mau
dilepasin nggak? Mau dimasukkan ke tempat perhentian, Kanaan, tempat perhentian. Yerusalem, double shalom. Ya, damai sejahtera ganda. Mau dikeluarin dari stres, mau dimasukin ke rest. Yang luar biasa. Malah nantangin di Gunung Sinai. Ko aser, deber, Adonai, na'aseh. Tuhan, semua yang Tuhan perintahkan, kami pasti dapat lakukan. Gitu ayatnya. Di Keluaran 19 ya, ayat 8 ya. Kelihatannya keren, tapi di mata Tuhan, oh gitu. Sama aja Tuhan dengernya gini, dan memang begitu. Kalau pakai bahasa aslinya seolah-olah orang Israel bilangnya gini, Tuhan jangan perhitungkan kebaikanmu aja dong buat kami memperoleh berkat atau memperoleh hukuman. Perhitungkan ketaatan kami juga. Saudara bayangkan manusia yang tragedi itu, manusia yang udah bersungut-sungut, udah mengeluh kesah, itu kan dosa semua. Mereka bersungut-sungut, Tuhan munculin. Misalnya apa? Bersungut-sungut soal Musa, nggak ada kuburan nih, kita dimatiin di sini. Tuhan buka laut. Tuh, Musa nggak ada makanan, mendingan di Mesir. Balik, Tuhan kasih mana setiap hari, tiap pagi. Air, burung puyuh. Jadi semua keluhan mereka, semua sungut-sungut mereka, Tuhan nggak ganjar dengan penghukuman, nggak. Malah pewahyuan yang baru tentang manifestasi berkat Tuhan. Wah Pak, kalau gitu Bapak ngajarin bersungut-sungut. Enggak, saudara. Orang manusia pasti gagal, pasti salah. Tapi bukan karena kesalahan itu. Karena Tuhan itu, ya memang karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu sudah bayar semua sungut-sungut dosa, kesalahan kita di kayu salib. Tuhan sudah pikul dan menggantikannya dengan berkat. Itu fakta aja, itu kebenaran aja. Nah sekarang mau tragedi yang sama dilakukan oleh orang-orang Kristen. Wah, gak bisa, gue lebih kudus, gue lebih taat, gue lebih melakukan ini dan itu, gak melakukan ini dan itu. Sama aja nantangin Tuhan. Tuhan ukur deh kebaikanmu tuh buat saya. Diukurnya karena saya berbuat baik atau tidak berbuat baik. Atau tidak berbuat jahat maksudnya. Dan saya dihukum kalau itu. Nantangin saudara. Ya makanya aneh kan ya manusia itu. Nah makanya kalau dengar dipotong seneng tuh. Balik lagi coba tadi Yohanes 15 ayat 2. Ya, padahal itu di airo, diangkat. Ya, karena jatuh ke tanah itu disebutnya palas. Ya, ranting tuh kalau jatuh palas tuh. Palas tuh Filistin tuh dari kata palas. Ya, berkubang. Ya, dan kalau udah jatuh ke tanah itu menjadi apa? Menjadi makanan ular. Padahal tahu kan, ya makanya Tuhan itu nggak mau manusia itu jatuh. Coba kita lihat ya makanan ular kalau debu tuh, apa tuh Kejadian 3 ayat 14 coba. Saya baca aja. Berfirmanlah Tuhan kepada ular tuh ya, ular nih kita tahu si iblis ya. Karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Dan baca sama-sama. Debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi Tuhan juga nggak mau kita ini jadi santapan musuh gitu. Ya, jadi yang khawatir saudara. Banyak orang karena nggak ngerti, karena ngertinya gitu, ya dipotong loh. Kalau nggak minta ampun dipotong loh dosa lo. Wah udah jatuh belum ya? Udah jatuh, udah pernah jatuh, dipotong. Ada tuh pendeta sampai dia bilang gini, wah Mel, om udah jauh sini, deket sana. Maksudnya udah tua gitu ya, udah deket, udah jauh bumi, deket sono. Tiap hari nangis, om dan tante nangis, minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Itu kehidupan penuh dengan ketakutan. Ya kekhawatiran. Kenapa? Khawatir, aduh, saya udah minta ampun belum ya? Aduh, saya gini. Padahal udah pasti tekor. Kan dia gak ingat semua kesalahan dan dosa. Ingat Pak, nanti Roh Kudus yang ingetin. Gimana Roh Kudus gak ngingetin dosa kok? Buat orang yang di luar Yesus, iya. Tapi setelah kita di dalam Yesus, Roh Kudus itu penghibur.
Dia mengingatkan kebenaran. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Itu yang yang Roh Kudus ingatkan. Yang percaya katakan amin. Ya, Markus 9 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Jadi dari ayat-ayat ini Tuhan Yesus itu mengangkat. Jadi Tuhan Yesus memegang dan mengangkat. Sama-sama katakan Tuhan Yesus memegang dan mengangkat. Ya. Anak yang udah mati tuh. Coba kita lihat aja tentang mengangkatnya. Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, talitakum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Jadi diangkat, dibangunkan. Sama-sama katakan diangkat, dibangunkan. Ya, saya selalu percaya tuh, Israel itu kenapa waktu nyebrang dengan laut Teberau itu, kenapa kalau orang Mesir ketemu tanahnya becek, keretanya masuk jeblas-jeblos. Orang Israel tuh diangkat, terbang itu. Sama sayap Raja Wali. Jadi situ. Ya, ikut imam-imam, pikul tabut. Dia angkat, dia ngangkat tabut tapi tabut mengangkat dia. Saudara harus percaya itu. Ya, jadi kerjaan Tuhan selalu mengangkat, membangkitkan, membangun, memulihkan. Itu khotbah-khotbah yang saudara dengar dari Kabar Baik. Jadi saya harus selalu menekankan juga kepada diri saya, by grace tentu saja. Saya nggak akan memberitakan bukan kesalahan saudara. Membangun, menasihati, menghibur. Kabar baik. Apa yang sangat benar di dalam diri saudara. Saya nggak perlu bilang, saudara dosa. Kemarin aja jatuh, kemarin aja gini, kemarin aja begitu. Wah, Pak harus Pak. Kalau nggak dikasih tahu mana tahu. Tahu. Teman saya aja sambil ngerokok, saya bilang, Pak tahu nggak Pak, merokok itu menurut saya yang baca loh di billboard menyebabkan kanker, impotensi, masalah janin. Tahu gue Mel. Dia juga bilang tahu kok. Ya, saya perlu kasih tahu nggak? Saya ingetin loh Pak, nggak perlu, gue udah tahu. Tapi kenapa Bapak? Wah bisa, kalau gue nggak ngerokok gue nggak bisa mikir. Saudara, solusinya bukan itu. Tapi kalau solusinya gini, Pak, ayo praktek. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Tuhan yang angkat. Tuhan yang angkat kelemahannya. Tuhan yang buang semua kecanduannya. Inilah khotbah-khotbah yang harus didengar. Makanya tadi dikatakan di Yohanes 15 ayat 2 tuh dibersihkannya. Dibersihkannya tuh namanya kataim bahasa Yunaninya ya. Pakai air, dimurnikan pakai air. Ya pakai firman. Ketika sudah menyambut firman kebenaran itu dengan tangan yang terbuka aja. Amin Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Yesus di surga nggak kecanduan rokok, demikian saya di bumi. Mungkin sambil ngerokok nih karena udah kecanduan memang secara manusia. Suatu ketika kok nggak enak ya? Kok saya nggak minat lagi gitu. Nah makanya firman Tuhan katakan justru itulah satu-satunya antidot daripada siklus kekalahan itu atau kecanduan itu. Siklus kecanduan. Ya kalau tekad diri, usaha diri jatuh. Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nanti lu ngerokok terus lu sakit jantung lo. Sakit paru-paru. Paru-parunya bolong lo. Iya, dia karena ketakutan akhirnya. Bekerja sama roh ketakutan. Ya tapi kan Pak, bener Pak, orang gak ngerokok lagi kalau paru-parunya udah bolong. Ya kalau udah paru-parunya udah bolong. Ya kepaksa. Ya, Yesus itu membersihkan tadi ya, kataim. Ya, makanya kamu sudah bersih dibilang. Kita ini udah bersih oleh darah Yesus. Cuman karena kita masih berjalan di bumi ini, kaki kita kena debu, makanya kaki kita yang dicuci. Coba lihat ya Yohanes 13 ayat 10. Cepat aja ya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, kita ini udah mandi oleh darah Yesus. Sama-sama katakan, saya di bawah air terjun darah Yesus. Terus menerus.
Saudara jatuh terus menerus. Saudara adalah kudus, disuduskan, disucikan, sempurna oleh darah, bukan oleh saudara. Ya. Terus ada orang bilang, ya tak, kan harus minta ampun. Nggak keburu saudara minta ampun. Saudara khawatir aja udah dosa. Pasti tekor. Ya Roh Kudus ingetin. Ya kalau gitu hidup saudara hanya komat kamit terus saja. Tuhan ampun Tuhan, tadi saya khawatir. Tuhan ampun Tuhan, baru selesai Tuhan, aduh ampun Tuhan, saya pikiran jahat. Aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Belum lagi yang berbuat, aduh jahat. Mau begitu terus. Stres saudara. Khawatir, stres, khawatir. Ya nggak cocok. Ya tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya. Ya saudara akui firman Tuhan. Membasuh kakinya tuh berarti apa dong? Bapak jangan ngajarin nggak minta-minta ampun. Itu 1 Yohanes 1 ayat 9 gimana? Ya 1 Yohanes 9 bukan buat orang di dalam Yesus. Seorang belum percaya. Udah gitu aja belum percaya. Orang-orang gnostik di kitab itu. Panjang lagi nanti kalau saya cerita. Tapi intinya bukan buat orang percaya. Buat orang percaya diingatkan apa? Diingatkan firman. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya. Tidak akan mungkin pernah meninggalkan saya. Tidak akan mungkin pernah melupakan saya. Darah Yesus terus menerus. Hati nurani saya sempurna. Karena korbannya sempurna. Itu yang perlu didengar. Ya Pak, munafik dong Pak. Kalau lagi masih gagal, lagi bikin dosa, masa ngomong gitu? Bukan munafik, berkata kebenaran. Ya dan saudara memang tidak suka dosa. Tapi kan siklus kekalahan gitu kan. Kalah nggak siklus kekalahan itu? Diputuskan nggak dengan karya Yesus? Nah itulah yang saudara alami. Pasti diputuskan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang janji nih. Ya, selain basuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya. Ya, kita udah bersih seluruhnya. Cuman kakinya apa? Dibersihkan sama firman. Kan itu kita dengar firman. Jadi semakin sering kita dengar, semakin kita berbuah. Yakin aja, yakin. Orang yang berbuah bukan ranting kok. Yang berbuah, yang menghasilkan buah itu adalah sari-sari makanan dari pokok Yesus yang supply. Efesus 5 ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi dibersihkan dengan apa? Dengan air dan firman. Tadi Yohanes 15 bilang apa? Kalau kamu bersih, kamu berbuah lebih banyak. Ya itu yang kita mau. Kehidupan yang menyegarkan. Ya, itulah yang Tuhan bilang hanya satu yang perlu. Maria mengambil yang terbaik, duduk dekat kaki Tuhan, dengar. Dengar apa? Dengan air yang murni. Kalau saudara saya beritakan hukum Taurat, jangan ini, jangan itu, tambahkan ini, tambahkan itu. Saya sama juga membuat saudara itu diputus dari suplai pokok, lepas dari Kristus. Tapi kalau saya beritakan kabar baik, saudara kebenaran Tuhan dalam Kristus, sebagaimana Yesus di surga, demikian saudara-saudara di bumi sekarang ini. Tuhan tidak memotong saudara. Tuhan tidak akan mungkin memotong saudara karena saudara percaya kasih karunia Tuhan, melekat pada pokok. Jadi kalau dibilang ini, kamu di dalam aku di dalam kamu, itu selama-lamanya saudara. Bukan, ya karena saya dosa, saya keluar dari Yesus, mental gitu. Ntar masuk lagi, minta ampun. Ntar keluar lagi, ntar ditulis lagi dalam kitab kehidupan. Nanti dihapus lagi, nanti ditulis lagi. Bukan begitu ceritanya saudara. Nama saudara ditulis. Tapi kalau ada orang-orang sudah ditulis semua nih, namanya dalam kitab kehidupan dan buku kehidupan. Karena Yesus bayar semua manusia. Sampai akhir kehidupan itu menolak Yesus. Ya namanya hilang sekali. Seret-seret hilang. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Ya. Amin. Cuma satu yang perlu. Duduk, dengar. Kenapa? Enak hidup yang bersih. Sama-sama karena enak hidup yang bersih. Jadi jangan kekudusan itu sebagai tuntutan. Bukan. Enak hidup yang bebas dari dosa, bebas dari siklus kekalahan. Itu hidup yang apa? Hidup yang berkualitas. Percaya saja. Yakin. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, waduh saya mau tuh hidup yang berkualitas yang luar biasa seperti itu. Saya mau tuh hidup sama seperti Tuhan di surga, demikian saya di bumi sekarang ini.
Saudara berkata itu dan saudara berkata, saya mau Pak Melki, saya mau percaya Yesus. Saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah kesempatan saudara untuk berdoa bersama-sama saya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mengakui dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Sekarang saya adalah anak yang paling Kau cintai. Dan Tuhan hidup di dalam saya, dan saya di dalam Yesus. Dan saya menerima kehidupan Zoe, kehidupan Kristus, kekal selama-lamanya. Tidak turut dihukum, tapi menerima semua pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.